Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi kami wabarakatuh. muliakan. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya senang sekali hari ini bisa melihat langsung gitu. Ini di Kami, Hizmi, di kantor kami. subhanallah. Selama ini saya juga mengikuti kajian Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Mohon maaf, Yahya mohon Buya didoakan. Yahya Mohon di maaf. YouTube. Mohon didoakan ya. Masya Allah. Mohon didoakan dan didoakan. Masya Allah. Makasih. Kami juga lebih senang bertemu dengan orang-orang yang tulus, orang-orang yang dengan tidak kenal tapi sudah mau dengar ceramahnya, itu karena kebaikan Anda, bukan karena kebaikan kami. Itu Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah Buya, sudah selama beberapa tahun ini kami mengikuti kajian online Buya. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami mau bertanya Buya untuk isu yang lagi hot sekarang ini Buya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dikaitkan dengan keteladanan kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasul menegakkan aturan dan melarang kemungkaran, nahi mungkar yang baik gitu. Karena kita lihat sekarang ketika ada pihak yang mengatakan bahwa dia melakukan nahi mungkar tapi ada resisten gitu ya, ada dari sebagian. Nah, bagaimana kita meneladani cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan nahi mungkar, menegakkan nahi mungkar itu? Mungkin itu Buya. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali, Masya Allah. Dan begini, jadi yang jelas di hati semua dari kita harus ada kerinduan untuk menghentikan kemungkaran. Bahkan di samping itu pun Nabi memberikan kepada kita pilihan untuk mengambil pangkat. Disesuaikan dengan kemampuan kita. Man ra'a minkum mungkaran, ya kata baginda Nabi, falyughayyirhu biyadihi. Ini tingkar paling berat. Bisa merubah dengan tangannya. Fabilisanihi, atau dengan omongannya. Biqalbi, atau ingkar dengan hati kita. Itu adalah 3 pilihan untuk dicocokkan dengan kemampuan kita. Nah, di saat orang mengambil yang pertama, falyughayyirhu biyadihi, dia ingin merubah kemungkaran dengan tangannya, tentunya juga ada aturannya dong. Kalau tidak pakai aturannya juga bermasalah. Cuma kita harus tahu bahwasanya kita tuh sering memandang orang itu adalah dengan pandangan tidak senang dulu, maka jadi salah. Jadi maksud kami begini, kita harus adil. Dan juga kita tidak boleh karena cinta lalu kita tutup mata sehingga seolah-olah tidak bisa bersalah. Ini adalah buta. Pertama, tidak ada yang bisa sempurna seperti Nabi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tentu ada kekurangan. Misalnya, saya berusaha untuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sudah benar, tentu ada sesuatu yang salah. Tadi apa efek dari apa yang saya lakukan? Ternyata saya sebetulnya ingin memangkas benalunya saja. Cuman karena saya bukan Nabi, ada yang ikut, bukan benalu kepangkas. Itu, tapi harus saya sadar itu salah. Maka saya harus sebisa mungkin meminimalisir pemangkasan selain benalu. Saya harus sadar dong. Tidak langsung sembrono. Saya kan dakwah biasa begitu. Kalau saya tidak isap dong. Saya akan berusaha di dalam menyampaikan kebenaran. Saya menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf, tapi sebisa mungkin saya mengurangi efek negatif dari apa yang saya lakukan. Nah ini kalau kita, kemudian di sisi lain, kalau kita melihat orang amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya ada orang memangkas benalu, kok dahan yang bagus kepotong, ya kita jangan langsung protes, kamu ini goblok, Anda. Dia memang manusia nggak bisa sempurna. Jadi kita ingin mandang itu dengan pandangan hati yang rindu kebaikan, hati yang tulus, bukan karena itu bukan kelompok saya, maka apa yang dilakukan pasti salah. Ini musibah. Dasar kamu, mangkas benalu, kamu nggak bisa, kamu goblok. Tidak, kita lihat bahwasanya benalunya juga hilang. Memang ada sebagian yang terpangkas daripada dahan sehat. Nah, dalam perjuangan amar ma'ruf di negeri kita juga begitu. Ada orang berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kadang-kadang caranya mungkin karena dia bukan Nabi, ada sedikit nilai. Ya, itu yang kita luruskan. Tapi jangan kita pangkas amar ma'ruf nahi mungkarnya. Di sisi lain, ya kan? Kita juga jangan mengatakan ini sudah benar begini, memang orang harus digituin, memang dahan itu harus pangkas. Oleh ini kita tidak insaf. Nggak boleh. Jadi inilah yang perlu kita hadirkan. Jadi kita harus cerdas menangkap sebuah permasalahan. Makanya saya mengatakan kalau saya salah, sampaikan saya salah. Kalau saya manusia dan saya serengan. Hari ini mungkin saya ngomong 1,5 jam, saya salah. Sampaikan besok muncul di media, saya minta maaf. Saya akan lakukan itu semuanya. Kenapa? Saya ingin baik dong. Saya terima kasih dong kalau ada yang mengingatkan saya. Jadi 2 kutub ini yang menjadi masalah. Kutub ekstrim di dalam mengkultuskan dirinya atau kelompoknya pasti benar semuanya. Di sisi lain, karena sudah kita antipati, semuanya salah. Bencana di negeri ini. Dan kelihatannya Anda baca itu, makanya Anda bertanya semacam. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih banyak Bu ya penjelasannya. Jadi kita cari di tengah-tengahnya gitu ya, kurang lebih gitu Hati ya. waspada. Di Ya, saat ya, kita ya. sebagai orang amar nahi mungkar, kita harus mengurangi selama ini apa yang dikatakan orang bahasanya ada efek negatif yang kita lakukan. Yuk kita kurangi. Harus sadar gitu dong. Jangan kita mengatakan, oh memang harus begitu. Oh enggak. Harus. Lagi orang nggak senang, ya kita kurangi dong. Di sisi lain, orang niat baik, kenapa kita halangi? Kalau ada kekurangannya, yuk kita bantu meminimalisir ke negatifnya tadi seperti itu. Kita perlu adil dong. Tapi kalau sudah kita dikuasai hawa nafsu, masalah kepentingan, wah ini kalau dia kepentingan saya yang hilang nih, kemanfaatan saya, kemanfaatan saya ini sudah nggak benar. Siapapun di kelompok manapun juga salah orang itu. Sama berjuang kepentingannya bukan Allah, dia akan musibah. Di saat menang, dia akan rebutan di dalamnya. Seperti itu. Semoga Allah menjaga kita, sudah kunci. Jauhkan daripada kita hubbud dunia. Kita boleh mengumpulkan dunia, tapi jangan kita terikat dengan dunia. Jangan mau dibeli. Enggak, no. Haram, saya tidak mau. Haram, tidak. Kalau orang sudah bisa begitu, Anda nggak bisa dibeli. Carut-marutnya negeri, apa tidak akan mengganggu Anda. Karena Anda kenal Allah. Ditawari bisnis kayak apapun menguntungkan, oh tidak, haram. No, Allah akan ganti yang halal. Ditawari oleh misalnya ada apapun misalnya, Anda tidak akan dibeli. Apalagi dalam urusan politik, ada politik jual beli kan ada. Anda tidak akan bisa dibeli. Tidak. Seperti itu. Ini saja. Semoga lah, Pak. Kemudian terakhir ini, sudahlah. Ayo kita mandang orang dari sisi positifnya. Jangan dulu negatifnya. Kalau niatnya baik, yuk kita doakan. Ada kekurangannya, semoga Allah mengampuni. Itu saja. Kita itu sering sombong. Contoh. Kadang pertanyaan ini saya muncul dari orang siapa? Orang yang sudah pakai baju rapi, kerudungan, lalu berkata, Buya, bagusan mana sih? Orang yang tidak berkerudung tapi dermawan sama yang berkerudung tapi pelit. Ayo. Ini pertanyaan sombong ini. Jawabannya apa? Orang yang tidak berkerudung dia sangat baik dengan dermawannya. Lalu tidak berkerudungnya semoga Allah mengampuni dan esok hari semoga berkerudung. Yang berkerudung, yang pakai kerudung tapi pelit, dia telah baik, dia adalah orang yang berkerudung. Cuman pelitnya jelek, semoga Allah jadikan esok hari dermawan. Itu saja. Cuma bukan kita melihat negatifnya, wah itu jelek. Tidak seperti itu. Baik, marilah kita punya mata kasih. Di saat melihat orang, itu umat Nabi Muhammad, maka kita tidak akan bisa melihat orang dengan mata merendahkan setelah itu. Hidup kita akan indah. Wallahu a'lam.